Assalamualaikum, halo hai. Kali ini saya akan share pembagian kategori pengeluaran dalam pencatatan keuangan keluarga kami. Pembagian kategori ini dimaksudkan untuk memudahkan pembuatan anggaran atau budget, memudahkan pencatatan arus kas, dan tentu saja memudahkan saat dilakukan evaluasi. Pengeluaran rumah dan operasional ini pada umumnya terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama adalah pengeluaran yang stabil, yaitu pengeluaran yang setiap bulan nominalnya hampir selalu sama, kalaupun ada perbedaan biasanya kurang lebih sekitar 10% saja. Dan yang kedua adalah pengeluaran yang dinamis, yaitu pengeluaran yang bisa berfluktuasi secara ekstrim, bisa sangat ditekan jumlah pengeluarannya, tapi bisa juga sangat melambung tak terkontrol. Pengeluaran stabil diantaranya adalah listrik, air, wifi, biaya lingkungan perumahan, iuran arisan. Di sini bisa ditulis arisan apa saja yang sedang diikuti dan besar iurannya per bulan. Maintenance area dan peralatan di rumah seperti AC, toren, dan taman, gaji pekerja, gas, air galon, langganan tontonan, pajak bumi dan bangunan, cicilan pembiayaan rumah, dan lain-lain. Untuk pengeluaran stabil dan pengeluaran dinamis ini, saya pisahkan rekeningnya untuk memudahkan pengaturan pengeluaran, terutama agar kewajiban-kewajiban pembayaran tagihan dan iuran tidak ada yang terlewat atau kehabisan budget. Tentang pembagian rekening di rumah tangga kami, sudah pernah saya ceritakan di video sebelumnya. Bisa diklik pada link di atas atau di description box ya. Yuk lanjut! Pos-pos pada pengeluaran dinamis diantaranya adalah bahan-bahan makanan. Di dalamnya dijumlahkan untuk makanan harian, buah-buahan, daging dan protein lainnya, bumbu dapur, toiletries, cairan atau bubuk untuk bersih-bersih, termasuk untuk membersihkan pakaian, lantai, piring, kamar mandi, dan lain sebagainya, kebutuhan protokol kesehatan seperti masker, hand sanitizer, dan lain-lain, ojek online yaitu untuk pengiriman barang, pesan makanan, transportasi, dan lain-lain. Biaya-biaya tak terduga ini adalah dana cadangan untuk pengeluaran mendadak tapi nilainya tidak terlalu besar, seperti patungan di lingkungan perumahan, kantor, atau sekolah anak, atau keperluan-keperluan lainnya sehingga tidak perlu menggunakan dana darurat. Kategori pengeluaran untuk anak-anak bisa disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing anak. Biasanya pengeluaran anak ini seputar kebutuhan tumbuh kembangnya, sekolah, dan aktivitas untuk mengasah skill. Pengeluaran yang terkait dengan anak ini biasanya akan berubah seiring dengan usia dan kebutuhan anak. Contohnya nih, beberapa tahun yang lalu untuk pengeluaran anak masih ada pos diapers dan susu. Sekarang sudah tidak ada lagi. Selain itu, ada perbedaan rencana belanja untuk pakaian. Kalau saat balita, anak-anak cenderung cepat beli baju lagi karena size-nya memang cepat berubah. Kalau sekarang, frekuensi pembelian lebih jarang, tapi ada belanja pakaian sekolah secara berkala. Salah satu hadis diterjemahkan sebagai berikut. Barang siapa yang menghendaki kehidupan dunia, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa yang menghendaki kehidupan akhirat, maka wajib baginya memiliki ilmu. Dan barang siapa menghendaki keduanya, maka wajib baginya memiliki ilmu. Hadis riwayat Tirmizi. Memaknai hadis tersebut, tentu ya urusan pendidikan anak memang patut menjadi prioritas bagi orang tua. Dan tentu saja perlu perencanaan khusus dalam alokasi keuangan keluarga. Saat ini anak-anak kami sedang di usia SD dan bersekolah di SD swasta, sehingga pengeluaran yang diperlukan adalah seputar biaya sekolah, biaya les, serta biaya pakaian. Pengeluaran yang timbul untuk anak-anak kami antara lain adalah SPP, kegiatan les yaitu les baca, tulis, dan berhitung serta les mengaji. Ada pula biaya ekskul yaitu futsal untuk kegiatan abang dan berenang untuk abang dan adik. Uang jajan harian, budget jajan bulanan, biasanya mainan dan buku, catering sekolah, jemputan sekolah, pakaian, biaya sekolah tahunan, biaya pakaian sekolah, serta vitamin dan obat-obatan rutin. Gak hanya anak-anak, orang tua pun punya pengeluaran rutin dong ya.
Beberapa pengeluaran kami diantaranya adalah untuk skincare, hair care, perfume, pakaian, make up, biaya aktivitas, handphone, personal treatment seperti bekam, refleksi atau pijat, salon, kemudian obat-obatan dan multivitamin, serta personal spending. Personal spending ini adalah segala pengeluaran ekstra yang sifatnya cenderung tersier. Bahasa sederhananya nih, uang jajan. Iya, meski udah besar, Mak Babe juga perlu uang jajan loh, supaya nggak mengambil dari budget lainnya. Maka sengaja dipersiapkan budget khusus untuk personal spending ini. Saat ini kendaraan yang kami pakai adalah satu mobil yang biasanya membutuhkan pengeluaran berupa bensin, cuci mobil, cek angin dan oli, servis berkala, biasanya untuk pengecekan performa mesin, onderdil dan AC, biaya parkir, e-tol, dan jangan sampai lupa untuk mempersiapkan pajak kendaraan tahunan. Untuk kendaraan, jika memang merasa perlu, bisa ditambahkan dengan asuransi kendaraan. Biasanya dibayar per tahun. Sharing dan saving. Di antara pengeluarannya adalah zakat. Jangan sampai lupa membuat anggaran untuk pembayaran zakat, karena zakat merupakan kewajiban umat Islam, tentunya jika syarat dan ketentuan yang berlaku sudah terpenuhi ya. Sebagaimana dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 110 yang terjemahannya adalah, dan dirikanlah sholat, dan tunaikanlah zakat. Dan kebaikan apa saja yang kamu usahakan bagi dirimu, tentu kamu akan mendapat pahalanya pada sisi Allah. Sesungguhnya Allah Maha melihat apa-apa yang kamu kerjakan. Pos selanjutnya adalah infak dan sedekah, kurban, tabungan haji, dana darurat, tabungan big spending. Di sini bisa dibuat list big spending apa saja yang akan ditargetkan. Bisa berupa barang seperti handphone, laptop, elektronik rumah, atau bisa juga untuk non-barang seperti traveling, staycation, ke tempat wisata, dan lain-lain. Jangan lupa juga siapkan pos untuk memberi hadiah ke orang tua. Selanjutnya ada pos tabungan pendidikan anak, atau jika memang orang tuanya ada rencana sekolah lagi, maka bisa dibuat juga pos tabungan pendidikan orang tuanya, tabungan pensiun, tabungan produktif dan modal usaha, serta hadiah saat diundang ke acara kerabat. Selain melakukan aktivitas yang serius, perlu juga dong untuk melakukan aktivitas santai bersama keluarga. Biasanya, kalau bersantai ini bisa dijadikan waktu-waktu berkualitas khusus bagi keluarga inti. Di antara pengeluarannya adalah makan di luar, nonton di bioskop, family holiday, termasuk di dalamnya mudik, traveling, dan jalan-jalan ke taman bermain, serta pengeluaran untuk berlangganan aplikasi. Pengelompokan kategori ini nantinya akan memudahkan kita untuk membuat anggaran pendapatan dan belanja rumah tangga. Di video selanjutnya, saya akan membuat anggaran rumah tangga sekaligus untuk 2 bulan. Terima kasih sudah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.